Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan presentasi saya yaitu mata kuliah ICT dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada pengajaran di era digital oleh Awi Tony Bates. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 3.1 sampai dengan bab 3.8. Baiklah, lebih dahulu saya perkenalkan, saya Catur Endang Lestari, NIM 19090057051. Baiklah, saya mulai saja, yaitu ingin memaparkan pada bab 3.1 tentang 5 perspektif tentang mengajar. Di sini menurut Prat tahun 1998 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu transmisi, di mana penyampaian konten yang efektif, pendekatan objektivitis. Kemudian yang kedua magang, di mana di sini mencontohkan cara hidup, yaitu belajar dengan melakukan di bawah pengawasan. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan, di mana di sini menumbuhkan cara berpikir secara konstruktivis atau kognitivis. Selanjutnya pengasuhan, yang mana di sini memfasilitasi kemanjuran diri, yaitu prinsip dasar MOOC sebagai penghubung. Kemudian yang kelima yaitu reformasi sosial, yaitu mencari masyarakat yang lebih baik. Di sini dapat dilihat bahwa masing-masing perspektif ini berhubungan dengan teori pembelajaran sampai batas waktu tertentu dan mereka membantu untuk mendorong metode pengajaran. Jadi secara praktis, pendidik akan mulai dengan melihat beberapa metode umum dalam mengajar dan menilai kesesuaiannya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Lanjut, yaitu poin 3.2, yaitu tentang asal-usul model desain ruang kelas. Dalam model berbasis kelas, peserta didik diatur dalam kelas yang bertemu secara teratur di tempat yang sama pada waktu tertentu dalam sehari untuk jangka waktu tertentu selama waktu periode tertentu pula, yaitu di sini istilah dalam 1 semester. Kita sebagai pendidik perlu memeriksa metode mana yang akan diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk dapat membangun struktur kelembagaan baru atau yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Kemudian 3.3, kuliah transmisif yaitu belajar dengan mendengarkan. Dalam konteks ini, akurasi dan otoritas yaitu atau kekuasaan dalam mengontrol akses ke pengetahuan sangat penting agar pengetahuan yang diterima berhasil ditransmisikan. Dengan demikian, ingatan yang akurat, pengulangan dan referensi ke sumber otoritatif menjadi sangat penting dalam hal ini memvalidasi informasi yang dikirimkan. Agar kuliah menjadi efektif, harus mencakup kegiatan yang memaksa siswa untuk memanipulasi informasi secara mental. Di sini terkait dengan hal tersebut ada beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Apakah teknologi baru membuat kuliah lebih relevan? Nah, di sini inti dari kuliah tetap merupakan transmisi informasi yang semuanya tersedia dan dalam banyak kasus tersedia secara gratis di media lain dan dalam format yang lebih ramah bagi pelajar. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kemudian tidak ada peran kuliah di era digital? Di sini tentunya ceramah masih ada kegunaannya. Kita sebagai pendidik harus bisa melakukan ini dengan menggunakan visual dan analogi yang sangat baik. Pertanyaan berikutnya yaitu, mengapa kuliah masih menjadi bentuk utama penyampaian dalam pendidikan? Banyak para ahli lebih memilih pengajaran dan pembelajaran tradisi lisan karena dapat meningkatkan tradisi mereka sebagai ahli dan sumber ilmu. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kemudian tidak ada peran kuliah di era digital? Dalam hal ini tidak berarti bahwa kuliah akan hilang sama sekali, tapi akan menjadi acara khusus dan mungkin sebagai multimedia yang dikirim secara sinkron dan asinkron. Kemudian yang 3.4 yaitu tentang interactive lecture, seminars, and tutorial yaitu learning by talking. Yang pertama yaitu dasar teori dan penelitian untuk dialog dan diskusi. Interaksi ini biasanya berbentuk diskusi semi terstruktur. Sebagai seorang pendidik, harus bisa memeriksa bagaimana jenis pembelajaran secara tradisional yang difasilitasi oleh para pendidik. Yang kedua yaitu seminar dan tutorial. Di
Di sini ada definisinya, yaitu seminar adalah pertemuan kelompok, baik tatap muka atau online, di mana sejumlah siswa berpartisipasi paling tidak seaktif guru, meskipun guru bertanggung jawab atas desain kelompok pengalaman, seperti memilih topik dan menugaskan tugas kepada siswa secara individu. Kemudian definisi tutorial adalah sesi tatap muka antara guru dan siswa atau kelompok yang sangat kecil, bisa di sini 3 atau 4 siswa dan seorang instruktur, di mana peserta didik setidaknya sama aktifnya dalam diskusi dan presentasi ide sebagai guru. Kedua bentuk pembelajaran dialogis ini dapat ditemukan tidak hanya dalam konteks kelas, tetapi juga dalam online. Semakin kita bisa bergerak menuju pendekatan seminar untuk mengajar dan belajar, pembelajaran transmisif ini akan lebih baik jika kita ingin mengembangkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital seperti saat ini. Kemudian 3.8 yaitu tentang magang, di mana ini belajar sambil melakukan. Pentingnya magang sebagai metode pengajaran. Magang adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil bekerja. Ini sering dikaitkan dengan pelatihan kejuruan, di mana pengalaman model perilaku bekerja, peserta magang mencoba untuk mengikuti model tersebut, dan pekerja tersebut memberikan umpan balik. Model pengajaran magang dapat bekerja baik dalam konteks tatap muka maupun secara online. Tetapi jika ada komponen online, biasanya berfungsi paling baik dalam format hybrid. Salah satu alasan mengapa ada beberapa institusi memindahkan lebih banyak materi secara online dalam program pemagangan, karena unsur pembelajaran kognitif di banyak profesi meningkat pesat. Model pemagangan, bila diterapkan secara menyeluruh dan sistematis, sangat bermanfaat, yaitu model untuk mengajar dalam konteks dunia nyata yang sangat kompleks. Selanjutnya, yaitu pada 3.6 tentang pembelajaran eksperiensial, yaitu belajar dengan melakukan. Di sini menggunakan istilah pembelajaran berdasarkan pengalaman sebagai istilah umum yang mencakup berbagai macam pendekatan untuk belajar perbuatan. Di sini menurut Simon Fraser mendefinisikan pembelajaran berdasarkan pengalaman yaitu sebagai berikut. Keterlibatan aktif siswa yang strategis dalam kesempatan untuk belajar melalui perbuatan dan refleksi pada kegiatan yang memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka pada upaya praktis di banyak pengaturan, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sini ada berbagai macam model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata, yaitu termasuk yang pertama pekerjaan laboratorium, bengkel atau studio, yaitu kemudian magang, kemudian pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis inquiry atau penemuan, dan pembelajaran kooperatif, yaitu berbasis kerja atau komunitas. Kemudian pada poin 3.7, model pengasuhan dan reformasi sosial dari pengajaran, yaitu di sini belajar dengan perasaan. Di sini menurut Pratt, pengasuhan dan sosial pembaruan meliputi, yaitu yang pertama, perspektif pengasuhan. Di sini ada penekanan yang kuat pada guru yang berfokus pada minat belajar. Pada berempati, bagaimana pelajar mendekati pembelajaran, mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan dan dipikirkan pelajar ketika belajar, dan memberikan tanggapan yang sesuai dan mendukung dalam bentuk validasi konsensual pengalaman. Dan yang kedua yaitu perspektif reformasi sosial. Di sini para reformis sosial tidak mengajar dalam satu cara, juga tidak memiliki pandangan berbeda tentang pengetahuan secara umum. Dan yang ketiga yaitu sejarah dan relevansi untuk konektivisme. Di sini peserta didik tidak harus melalui kelembagaan gateway untuk mengakses informasi atau pengetahuan yang semakin tersedia dan dapat diakses melalui internet. Digital Age menyediakan infrastruktur teknologi dan dukungan yang dibutuhkan untuk pembelajaran semacam ini. Dan yang keempat yaitu peran peserta didik dan guru. Menurut Pratt, guru memainkan peran sentral dalam memelihara pembelajaran. Sedangkan menurut Illich atau Freire, guru terlatih secara profesional lebih cenderung menjadi pelayan negara daripada pelajar individu. Dan yang kelima yaitu
kekuatan dan kelemahan dari kedua pendekatan ini. Pratt berpendapat bahwa meskipun konten tampaknya diabaikan, anak-anak diajar oleh para pendidik yang terus menguasainya dengan kecepatan yang sama seperti anak-anak yang diajar dengan metodologi pengajaran yang digerakkan oleh kurikulum. Kemudian di sini pada 3.8 yaitu tentang kesimpulan utama. Yang pertama, mengaitkan epistemologi, teori pembelajaran, dan metode pengajaran. Yang pertama atau poin A yaitu pragmatisme mengalahkan ideologi dalam pengajaran. Di sini Puris berpendapat bahwa bagi seorang guru tidak harus menggunakan metode yang mengarah pada epistemologis dan itu mungkin membingungkan bagi siswa, tetapi mengajar pada dasarnya adalah profesi pragmatis dan guru akan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang poin B atau kedua yaitu metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi. Di sini dicontohkan kedua aplikasi teknologi seperti MOOC atau video kuliah yang direkam dapat mereplikasi metode pengajaran tertentu atau pendekatan pembelajaran yang digunakan di kelas. Tetapi dalam kenyataannya, dalam banyak hal, metode pengajaran, teori pembelajaran, dan epistemologi tidak bergantung pada teknologi atau media penyampaian tertentu. Meskipun kita tahu bahwa dalam pembahasan sebelumnya teknologi dapat digunakan untuk mengubah pengajaran dan teknologi tertentu merupakan salah satu metode pengajaran yang lebih mudah daripada metode lain, tergantung pada karakteristik atau kemampuan teknologi itu. Kemudian yang kedua yaitu mengaitkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Poin A yaitu mengidentifikasi sejumlah jenis keterampilan yang dibutuhkan. Di sini sebagai pendidik juga dapat mengidentifikasi bahwa dalam hal konten, guru membutuhkan metode pengajaran yang memungkinkan siswa untuk mengelola informasi atau pengetahuan daripada metode yang hanya mengirimkan informasi kepada siswa. Poin B yaitu penggunaan pendekatan pengajaran berbasis kelas atau kampus. Di sini, metode pengajaran di kelas atau kampus ini belum begitu lengkap atau komprehensif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ada banyak cara berbeda untuk mengajar dan semuanya dalam batas yang wajar. Nah, di sini selanjutnya beberapa kesimpulan inti yang dapat ditarik dari tinjauan komparatif tentang pendekatan pengajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada satu metode pun yang dapat memenuhi semua persyaratan yang dihadapi guru di era digital. Yang kedua yaitu secara khusus, metode yang berfokus pada pengembangan konseptual seperti dialog dan diskusi, manajemen pengetahuan, ini bukan transmisi informasi, dan pengalaman belajar dalam konteks dunia nyata, semua metode lebih mungkin untuk mengembangkan konseptual tingkat tinggi keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Dan yang ketiga, bukan hanya keterampilan konseptual yang dibutuhkan, ini adalah kombinasi dari konseptual, keterampilan praktis, pribadi, dan sosial dalam situasi yang sangat kompleks yang dibutuhkan. Dalam hal ini berarti menggabungkan berbagai metode pengajaran. Kemudian yang keempat yaitu hampir semua metode pengajaran ini tidak bergantung pada media atau teknologi. Dengan kata lain, mereka dapat digunakan di ruang kelas atau online. Yang penting dari perspektif pembelajaran bukanlah pilihan teknologi, melainkan kemanjuran dan keahlian dalam memilih dan menggunakan metode pengajaran secara tepat. Kemudian yang kelima yaitu teknologi baru menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengajar, termasuk menawarkan lebih banyak latihan atau waktu untuk tugas, menjangkau kelompok sasaran baru, dan meningkatkan produktivitas guru dan sistem secara keseluruhan. Demikianlah pemaparan dari kami. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.